Jika hari ini kalian sampai pada video ini, dengarkan baik-baik sejak awal. Karena bisa jadi ini bukan sekadar konten yang lewat begitu saja. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kalian ucapkan diam-diam, di waktu paling sunyi, di saat hati sedang lelah bertanya. Tentang seseorang yang terus muncul dalam pikiran. Tentang perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi. Tentang nama yang kalian sebut dalam doa, meski kalian sendiri ragu apakah pantas untuk berharap. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di channel Takdir Jodoh. Terima kasih karena kalian memilih berhenti sejenak di sini. Di tengah ribuan video lain, di tengah kesibukan hidup, kalian memutuskan untuk mendengarkan narasi ini. Itu bukan keputusan kecil, dan itu bukan kebetulan. Karena ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada hambanya, Allah selalu punya cara yang lembut namun tepat sasaran. Kalian tidak kebetulan menonton video ini. Tidak ada yang namanya tersesat ke konten yang salah ketika hati sedang mencari jawaban. Bisa jadi hari ini Allah sedang mengajak kalian untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan melihat kembali perjalanan rasa yang selama ini kalian jalani. Tentang jodoh, tentang takdir, tentang seseorang yang mungkin selama ini kalian perjuangkan dalam diam. Hari ini kita akan memulai pembahasan tentang tanda-tanda jodoh. Tapi bukan dengan cara yang biasa. Bukan dengan cara yang menghakimi. Bukan dengan cara yang memaksa kalian percaya. Narasi ini akan mengalir pelan-pelan, seperti cara Allah bekerja dalam hidup kita. Tidak tergesa, tidak bising, tapi dalam dan terasa. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh selalu datang dengan rasa yang menggebu-gebu, dengan cinta yang meledak-ledak, dengan cerita indah tanpa luka. Padahal kenyataannya, jodoh seringkali datang dengan ujian terlebih dahulu. Datang membawa kebingungan, datang membawa tanda tanya, datang membawa rasa takut kehilangan bahkan sebelum benar-benar memiliki. Pernahkah kalian berada di titik ini? Kalian merasa dekat dengan seseorang, tapi belum tentu bersama. Kalian merasa nyaman, tapi belum tentu aman. Kalian ingin melangkah, tapi hati ragu karena terlalu banyak pertimbangan. Di satu sisi, kalian ingin percaya bahwa dia adalah jawaban dari doa. Di sisi lain, kalian takut berharap terlalu jauh. Jika kalian pernah berada di fase ini, dengarkan baik-baik. Karena fase ini bukan kebetulan. Ini adalah fase penyaringan. Allah sedang menguji hati kalian. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membersihkan. Bukan untuk menjauhkan, tapi untuk memperjelas. Bagian pertama ini kita akan membahas tanda yang sering dianggap sepele, namun justru paling jujur. Tanda yang tidak bisa dipalsukan. Tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Tanda ini adalah ketenangan. Tanda pertama jodoh menurut banyak orang beriman adalah ketenangan hati. Bukan bahagia yang berlebihan. Bukan rasa cinta yang membuat lupa segalanya. Tapi ketenangan yang membuat kalian tetap berpijak pada diri sendiri. Ketenangan yang tidak menghilangkan logika. Ketenangan yang tidak mematikan iman. Perhatikan baik-baik perasaan kalian ketika mengingat dia. Apakah hati kalian terasa sesak, penuh kecemasan, penuh takut kehilangan? Atau justru ada rasa tenang, meski belum ada kepastian? Tenang bukan berarti tidak ingin memiliki. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tapi tenang berarti kalian mampu menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa memberontak dalam hati. Orang yang hanya hadir sebagai cobaan biasanya membuat hati gelisah. Membuat pikiran tidak tenang. Membuat kalian jauh dari Allah. Membuat kalian lupa waktu, lupa batas, lupa adab. Tapi orang yang Allah hadirkan sebagai jodoh, meski belum tentu kalian miliki hari ini, kehadirannya tidak menjauhkan kalian dari Allah. Bahkan seringkali membuat kalian ingin memperbaiki diri. Kalian mungkin tidak sadar, tapi sejak mengenalnya, kalian mulai lebih menjaga salat, lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih sering merenung tentang masa depan. Bukan karena dia meminta, bukan karena dia memaksa, tapi karena hati kalian ingin menjadi lebih baik. Itulah ketenangan yang dimaksud, ketenangan yang tidak berisik, ketenangan yang tidak pamer,
Ketenangan yang tidak perlu diumumkan, tapi nyata terasa. Namun perlu diingat, ketenangan bukan berarti hubungan itu selalu mulus. Justru sebaliknya, jodoh tidak datang tanpa ujian. Kalian tetap bisa berselisih, tetap bisa berbeda pandangan, tetap bisa merasa lelah. Tapi setiap konflik tidak membuat kalian ingin pergi. Yang ada justru keinginan untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki, untuk mencari jalan yang Allah ridhoi. Jika seseorang membuat kalian ingin lari setiap kali ada masalah, besar kemungkinan dia bukan tempat pulang. Tapi jika seseorang membuat kalian ingin duduk, berpikir, dan berdoa setiap kali ada masalah, itu patut direnungkan. Allah tidak pernah salah mempertemukan dua hati. Yang sering salah adalah cara manusia membaca tanda. Kita terlalu fokus pada rasa senang, sampai lupa memperhatikan rasa tenang. Kita terlalu sibuk mengejar yang membuat jantung berdebar, sampai lupa bahwa yang paling kita butuhkan adalah yang membuat hati teduh. Coba renungkan kembali perjalanan kalian. Apakah ada satu orang yang kehadirannya tidak membuat hidup kalian sempurna, tapi membuat hidup terasa lebih tertata? Tidak selalu ada kabar setiap saat, tapi ada rasa aman. Tidak selalu ada janji manis, tapi ada sikap yang konsisten. Jika ada, jangan buru-buru menepisnya. Karena ketenangan adalah bahasa halus dari Allah. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau jujur. Dan di titik ini, aku ingin mengajak kalian berinteraksi. Jika apa yang kalian dengar ini terasa mengena, terasa dekat dengan pengalaman kalian sendiri, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai niat untuk membersihkan hati, niat untuk membuka diri terhadap takdir Allah, niat untuk menyalurkan energi positif kepada diri sendiri dan sesama. Bagian pertama ini adalah pondasi. Karena tanpa ketenangan, tanda-tanda berikutnya tidak akan pernah terasa jelas. Setelah ketenangan, akan muncul tanda tentang arah. Tentang bagaimana seseorang tidak hanya hadir dalam hidup kalian, tapi juga mempengaruhi jalan hidup kalian. Dan setelah itu, akan ada tanda yang paling menentukan. Tanda yang sering membuat orang terdiam lama. Tanda yang sering membuat orang akhirnya pasrah dan berkata, ternyata selama ini Allah memang sedang menjaga. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan tergesa memberi label. Biarkan narasi ini berjalan bersama perasaan kalian. Karena jodoh bukan teka-teki yang harus ditebak cepat. Jodoh adalah perjalanan yang harus dipahami dengan sabar. Terima kasih sudah bertahan sampai di bagian ini. Terima kasih sudah memberi ruang di hati kalian untuk merenung. Tetaplah di sini, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan ingat, apapun akhirnya nanti, apapun keputusan Allah, tidak ada takdir yang sia-sia bagi hati yang mau berserah. Setelah ketenangan itu hadir, perjalanan tidak berhenti. Justru disitulah banyak orang mulai diuji lebih dalam. Karena ketenangan hanyalah pintu awal. Setelah hati tenang, Allah akan menunjukkan tanda berikutnya, tanda yang seringkali membuat seseorang mulai berpikir lebih serius tentang masa depan, tentang arah hidup, dan tentang tanggung jawab yang tidak bisa lagi dianggap main-main. Bagian kedua ini berbicara tentang arah. Tentang bagaimana seseorang tidak hanya hadir sebagai pelengkap rasa, tetapi juga sebagai penunjuk jalan. Banyak hubungan terasa hangat di awal, terasa menyenangkan, terasa penuh tawa. Namun tidak semua hubungan membawa arah. Tidak semua kedekatan membawa pertumbuhan. Disinilah perbedaan antara sekadar teman nyaman dan calon jodoh mulai terlihat dengan jelas. Coba kalian renungkan secara jujur. Sejak mengenalnya, apakah hidup kalian berjalan di tempat, atau justru bergerak ke arah yang lebih baik? Bukan soal materi, bukan soal status, tapi soal nilai, soal cara berpikir, soal cara memandang hidup, soal bagaimana kalian memandang Allah dalam setiap keputusan. Orang yang Allah hadirkan sebagai jodoh seringkali tidak datang untuk membuat hidup kalian lebih mudah, tapi datang untuk membuat hidup kalian lebih terarah. Kadang dengan cara yang tidak kalian sukai, kadang dengan cara yang membuat ego terluka, tapi selalu dengan tujuan yang baik.
Tanda kedua jodoh adalah ketika kehadirannya membuat kalian lebih sadar akan batas, lebih paham tentang adab, lebih berhati-hati dalam bersikap, bukan karena dia menuntut, bukan karena dia mengancam, tapi karena kalian sendiri merasa tidak nyaman melanggar nilai ketika bersamanya. Perhatikan satu hal kecil namun penting. Orang yang hanya datang membawa kesenangan biasanya tidak peduli apakah hubungan itu mendekatkan kalian kepada Allah atau tidak. Yang penting senang, yang penting ada rasa, yang penting tidak merasa sendiri. Tapi orang yang Allah hadirkan sebagai jodoh, sadar atau tidak, akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum melangkah terlalu jauh. Kalian mungkin mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini pantas? Apakah ini diridai Allah? Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa hubungan ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang panjang. Banyak orang salah mengartikan cinta. Mereka mengira cinta sejati adalah yang membiarkan segalanya. Padahal cinta yang Allah ridhoi justru menjaga agar tidak melanggar, menjaga agar tidak berlebihan, menjaga agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Jika seseorang dalam hidup kalian membuat kalian berani berkata tidak pada hal yang salah, meski itu berat, itu bukan hal biasa. Jika seseorang membuat kalian memilih menahan diri daripada memuaskan ego, itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa hubungan ini memiliki arah. Arah ini tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata bijak. Kadang justru melalui sikap, melalui cara dia mengambil keputusan, melalui cara dia menyikapi masalah, melalui cara dia memperlakukan orang tuanya, melalui cara dia berbicara tentang masa depan. Orang yang serius dengan arah hidup biasanya tidak banyak janji, tapi konsisten, tidak banyak drama, tapi jelas, tidak selalu romantis, tapi bertanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah bahasa cinta yang sering dilupakan. Di fase ini, sering kali muncul ujian yang cukup berat. Ujian ragu, ujian menunggu, ujian jarak, ujian keadaan. Banyak orang gagal bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak siap dengan arah yang Allah tunjukkan. Karena arah sering kali menuntut perubahan. Dan perubahan selalu terasa tidak nyaman di awal. Kalian mungkin merasa hubungan ini terasa lebih berat dibanding hubungan sebelumnya. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena lebih serius, lebih dalam, lebih menuntut kedewasaan. Jika itu yang kalian rasakan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hubungan ini salah. Bisa jadi justru inilah hubungan yang benar, tapi tidak memberi ruang untuk main-main. Perhatikan juga bagaimana dia bereaksi ketika kalian sedang lelah. Ketika kalian sedang tidak baik-baik saja, apakah dia hadir untuk menenangkan atau justru menambah beban? Apakah dia membantu kalian melihat masalah dengan jernih atau justru memperkeruh suasana? Orang yang membawa arah biasanya tidak memperbesar masalah, tapi mengajak mencari jalan keluar. Dan di titik ini, banyak orang mulai diuji dengan satu pertanyaan besar. Apakah aku siap berjalan ke arah yang Allah tunjukkan? Atau aku ingin kembali ke zona nyaman yang tidak menuntut perubahan? Pertanyaan ini tidak mudah, karena memilih arah seringkali berarti meninggalkan kebiasaan lama. Jika kalian berada di fase ini sekarang, ketahuilah kalian tidak sendirian. Banyak orang yang Allah uji dengan cara yang sama. Karena Allah tidak sedang menghukum, Allah sedang mempersiapkan. Tidak semua orang yang kalian cintai pantas menjadi jodoh. Tapi orang yang Allah arahkan untuk kalian, akan membawa kalian lebih dekat pada versi diri yang lebih baik. Disinilah hubungan mulai terasa berbeda. Kalian tidak lagi hanya membicarakan perasaan, tapi juga nilai. Bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang esok. Bukan hanya tentang bersama, tapi tentang bagaimana bersama itu dijalani. Jika sampai di bagian ini kalian merasa narasi ini seperti menceritakan hidup kalian sendiri, salurkan energi positif itu. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi doa. Doa agar Allah meneguhkan hati. Doa agar Allah memberi kejelasan.
Doa agar Allah menjaga apa yang sedang Dia arahkan. Bagian kedua ini adalah jembatan. Jembatan antara ketenangan dan kepastian. Karena setelah arah menjadi jelas, Allah biasanya akan menunjukkan tanda yang paling kuat. Tanda yang seringkali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tanda yang membuat seseorang akhirnya berhenti melawan dan mulai berserah sepenuhnya. Namun sebelum sampai ke sana, ingat satu hal penting. Arah yang benar tidak selalu terasa cepat. Kadang terasa lambat, kadang terasa tertunda. Tapi arah yang benar selalu membawa kalian lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkan. Jika hubungan ini membuat kalian lebih sering berdoa daripada menuntut, lebih sering berharap kepada Allah daripada kepada manusia, itu pertanda baik. Jangan takut dengan proses. Jangan takut dengan jeda. Jangan takut dengan ketidakpastian sementara. Karena Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Dan Allah tidak pernah mengarahkan tanpa tujuan. Tetaplah di sini. Tetaplah membuka hati. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang paling menentukan. Bagian yang sering membuat orang terdiam lama. Bagian yang sering membuat orang akhirnya memahami mengapa selama ini Allah begitu menjaga perasaan mereka, meski tidak selalu memberi jawaban cepat. Perjalanan ini masih berlanjut, dan apa yang akan kalian dengar setelah ini, mungkin akan mengubah cara kalian memandang hubungan, takdir, dan jodoh selamanya. Sampailah kita pada bagian yang paling dalam. Bagian yang seringkali tidak dibicarakan secara terang-terangan, karena terlalu jujur, terlalu dekat dengan pengalaman banyak orang, dan terlalu sulit dijelaskan dengan logika. Jika bagian pertama adalah tentang ketenangan, dan bagian kedua adalah tentang arah, maka bagian ketiga ini adalah tentang ketetapan Allah yang bekerja diam-diam, bahkan ketika kalian merasa sudah menyerah. Bagian ketiga ini bukan untuk semua orang. Bagian ini hanya benar-benar dipahami oleh mereka yang pernah mencoba menjauh, namun tidak pernah benar-benar bisa pergi. Oleh mereka yang pernah berkata cukup, tapi hatinya selalu kembali. Oleh mereka yang merasa lelah berharap, namun doanya tetap menyebut nama yang sama. Tanda ketiga jodoh adalah ketika semakin kalian menjauh, semakin Allah mempertemukan kembali. Bukan selalu dalam bentuk pertemuan fisik, bukan selalu dalam bentuk komunikasi intens, tapi dalam bentuk yang tidak bisa kalian kendalikan. Nama yang tiba-tiba muncul, ingatan yang datang tanpa diundang, perasaan yang kembali hadir di saat kalian merasa sudah tenang. Coba jujur pada diri sendiri. Pernahkah kalian benar-benar berniat untuk mengakhiri? Bukan sekadar marah sesaat, tapi benar-benar ingin selesai. Kalian berusaha menghapus kenangan, mengalihkan perhatian, membuka hati pada yang lain, meyakinkan diri bahwa ini bukan jalan yang Allah pilih. Tapi setiap kali kalian melangkah menjauh, ada sesuatu yang menarik kalian kembali. Bukan karena dia mengejar, bukan karena keadaan memaksa, tapi karena hati kalian tidak bisa berdusta. Dan disitulah banyak orang mulai bingung. Mengapa sulit sekali benar-benar melepaskan? Mengapa rasa ini tetap tinggal, meski logika sudah berulang kali menolak? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena jodoh bukan hanya soal pilihan manusia, tapi juga ketetapan Allah. Ketika Allah sudah menautkan dua hati, Allah tidak selalu menjadikannya mudah. Tapi Allah menjadikannya terjaga. Terjaga dari benar-benar saling melupakan. Terjaga dari saling membenci. Terjaga dari keinginan untuk saling menyakiti. Meski jarak ada, meski waktu berjalan, meski keadaan berubah, ada sesuatu yang tetap tinggal di hati, dan itu bukan kebetulan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira jika sesuatu sulit, berarti itu bukan jodoh. Padahal dalam banyak kisah, justru yang paling dijaga Allah adalah yang paling banyak diuji. Karena Allah tidak sedang menguji kuatnya rasa, tapi kesiapan iman. Perhatikan satu hal penting. Ketika kalian mencoba menjauh darinya, apakah yang kalian rasakan adalah lega yang sempurna, atau justru hampa yang aneh? Jika yang datang adalah keheningan yang kosong, bukan ketenangan yang utuh, itu tanda yang tidak bisa diabaikan. Dan yang lebih jujur lagi,
Ketika kalian berdoa kepada Allah agar dijauhkan jika dia bukan jodoh, apa yang terjadi? Apakah hati kalian benar-benar ikhlas dengan doa itu? Atau justru kalian berharap doa itu tidak dikabulkan? Disitulah Allah melihat kejujuran hati kalian. Tanda ketiga ini sering membuat seseorang akhirnya berhenti melawan. Bukan karena lemah, tapi karena sadar. Sadar bahwa ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan ego. Ada rasa yang tidak bisa dipaksa pergi. Ada ikatan yang tidak bisa diputus hanya dengan keputusan sepihak. Namun perlu diingat dengan sangat jelas, ketetapan Allah tidak pernah melanggar syariatnya. Jika Allah menjaga perasaan, Allah juga menjaga batas. Jika Allah menetapkan jodoh, Allah juga menetapkan waktu dan cara yang halal. Karena itu, tanda ini bukan alasan untuk melanggar. Bukan pembenaran untuk menunggu tanpa adab. Justru sebaliknya, ini adalah ujian untuk semakin berserah. Di fase ini, biasanya seseorang mulai banyak diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena belajar pasrah. Mulai menyerahkan hasil kepada Allah. Mulai berhenti memaksa keadaan. Mulai memperbaiki diri tanpa sibuk mengatur takdir. Dan anehnya, di saat itulah hati mulai terasa ringan. Bukan karena sudah bersama, tapi karena sudah percaya. Percaya bahwa jika dia memang jodoh, Allah tidak akan salah waktu. Dan jika bukan, Allah pasti mengganti dengan yang lebih menenangkan. Tanda ketiga ini juga ditandai dengan satu hal yang sangat halus. Kalian tidak lagi menuntut, kalian tidak lagi memaksa, kalian tidak lagi bertanya kapan. Yang ada hanya doa yang sederhana. Ya Allah, jika dia baik untuk imanku, dekatkan. Jika tidak, kuatkan hatiku untuk menerima. Jika doa kalian sudah sampai di titik itu, ketahuilah, kalian sedang berada di fase kedewasaan cinta. Cinta yang tidak ribut, cinta yang tidak penuh drama, cinta yang menyerahkan kendali kepada Allah sepenuhnya. Banyak orang mengira jodoh itu tentang siapa yang paling lama bertahan. Padahal jodoh adalah tentang siapa yang tetap Allah hadirkan, meski kalian sudah berhenti menggenggam. Tentang siapa yang tidak hilang dari doa, meski kalian sudah berhenti menyebutnya di hadapan manusia. Jika tanda ketiga ini pernah kalian alami, jangan lagi meragukan. Bukan berarti kalian harus menunggu tanpa arah. Bukan berarti kalian harus menutup diri dari kehidupan. Tapi berarti kalian perlu menjaga hati dengan cara yang benar, menjaga niat, menjaga adab, menjaga iman. Allah tidak pernah bermain-main dengan perasaan hambanya. Jika Allah biarkan rasa itu tinggal, pasti ada hikmah. Entah untuk disatukan, atau untuk menguatkan. Entah untuk dimiliki, atau untuk menjadi jalan kedewasaan. Dan sekarang, aku ingin mengajak kalian menutup perjalanan ini dengan satu niat baik. Jika dari bagian pertama hingga bagian ketiga ini kalian merasa seperti sedang bercermin pada hidup sendiri, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa tanpa suara. Doa agar Allah membersihkan hati. Doa agar Allah menetapkan yang terbaik. Doa agar Allah mengganti kegelisahan dengan ketenangan yang utuh. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih karena sudah jujur pada perasaan sendiri. Ingatlah satu hal yang sangat penting. Jodoh tidak pernah tertukar. Takdir tidak pernah salah alamat. Dan apapun yang Allah tetapkan untuk kalian, selalu datang tepat waktu, meski sering terasa lambat. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena ketika kalian sudah sampai di titik pasrah, disitulah biasanya takdir mulai bekerja dengan cara yang paling indah.